Dia jadi reset 5. Dia jadi reset 5. Oh, screen saya ada. Selamat sore. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Ya, Selamat sore, Pak. oke. Kita mulai kuliah kita lagi, satu sesi ini. Rancangan percobaan non-faktorial sudah kita bahas dengan beberapa contoh rancangan acak lengkap, non-faktorial, rancangan acak kelompok non-faktorial, rancangan bujur sangkar. Nah, sekarang kita masuk ke rancangan percobaan faktorial. Kita bicarakan dulu tentang pengertiannya. Secara detail, lebih lengkap, dapat kalian baca dalam buku yang sudah saya share, sudah kalian cetak. Buku yang saya ubah ya. Nah, misalkan begini. Ada dua percobaan. Ada dua percobaan. Masing-masing adalah percobaan non-faktorial. Misalkan ini masing-masing dilakukan di Porlak Hita Simalingkar. Satu dekat kopi saya, satu lagi dekat rumah kaca. Misalnya dekat kopi saya itu pengaruh nitrogen. Percobaan A kita sebut percobaan A. Dengan taraf perlakuan 0 kg, 1, 2, 3, 4 kg per petak. Taraf nitrogennya. Nah, kita menggunakan tanaman jagung. Misalkan kita menggunakan tanaman jagung. Nah, percobaan yang kedua, dengan pengaruh fosfor. Dosisnya kilogram per petak juga. 0, 0,75, 1,5 kilogram per petak. Luas petaknya sama. Ya, luas petaknya, panjang lebarnya sama. Nah, kita lihat percobaan di dekat kopi saya. Pengaruh nitrogennya. Nah, yang tidak dipupuk produksinya 6 kg per petak. Yang dipupuk dengan 1 kg per petak produksinya 7. Dengan 2 kg per petak 8. Dengan 3 kg per petak 9 kg per petak. Dan dengan pupuk 4 kg per petak produksinya 10 kg per petak. Itu dekat kopi saya. Di dekat rumah kaca ada percobaan kita sebut tadi perlakuan dengan taraf P, fosfor, dengan 0 kg per petak, artinya tanpa dipupuk fosfor, produksinya 6 kg per petak, dengan 0,758 kg per petak, dengan 1,5 kg per petak fosfornya, produksinya 10 kg per petak. Inilah dia. Okay.
Jadi pengaruh dari masing-masing taraf itu jelas. Kalau dipupuk dengan nitrogen 4 kg per petak, produksinya 10 kg per petak. Kalau dipupuk dengan fosfor saja, dengan 1,5 kg per petak, produksinya 10 kg per petak. Kalau dibandingkan dengan tanpa dipupuk, dengan N4 dibandingkan dengan N0, terjadi kenaikan 4. Kalau dipupuk dengan fosfor, dari yang tidak dipupuk, dengan dipupuk 1,5, kenaikan 4. Ya kan? Kenaikan 4. Nah, kalau dipupuk dengan nitrogen bersama-sama dengan fosfor P2, apakah produksinya sebesar 10 tambah 4, 14 kg per petak? Sekali lagi tadi ada, tanpa dipupuk tadi ada kenaikan produksi 4 kg per petak kalau dipupuk dengan fosfor P2. Sementara dipupuk dengan nitrogen 4, produksinya 10. Jadi kalau ditambahi Sisa. Nah, sekali lagi dengan pemupukan nitrogen N4, produksi 10 kg per petak. Kalau di lokasi itu juga ditambahkan 1,5 kg fosfor, apakah produksinya 14? Tadi kita sudah katakan bahwa dengan fosfor itu ada kenaikan 4 kg per petak. Dari 0 pada pemupukan 0 produksinya 6, pada pemupukan 1,5 produksinya 10. Berarti ada selisih 4, 10 kurang 6 jadi 4. Nah, kalau digabung N4 dengan P2, digabung 10, dipupuk dengan 10, 4 kilogram nitrogen per petak ditambah dengan pupuk fosfor 1,5 kilogram per petak. Apakah produksinya 10 tambah 4 sama dengan 14 kilogram per petak? Sekali lagi, kalau digunakan secara bersama-sama pada potek yang sama, nitrogen 4 kg per petak ditambah dengan fosfor 1,5 kg per petak, apakah produksinya adalah 10 tambah 4 atau 14 kg per petak?
Jawabannya bisa kalian lihat dalam buku saya. Ini tergantung kepada apakah kedua faktor itu berpengaruh secara bebas satu dari yang lain, independen. Independen, artinya dosis dari urea, perubahan dosis urea tidak berpengaruh terhadap perubahan dosis fosfor, pengaruh dosis fosfor, atau pengaruh dosis fosfor tidak berpengaruh terhadap perubahan dosis nitrogen atau urea. Jadi independen. Tapi kebanyakan, percobaan-percobaan membuktikan bahwa tidak seperti itu kenyataannya kalau dua faktor digabung, digunakan secara bersama-sama. Artinya bisa saja produksi dari N4 P2 itu lebih dari 14 kg per petak. Bisa juga kurang dari 14 kg per petak. Bisa lebih dari 14 kg per petak, jadi tidak perjumlahan matematik. Bisa juga kurang dari 14 kg per petak, jadi bukan pengurangan secara matematik. Artinya apa? Faktor-faktor tersebut berpengaruh tidak bebas, dependen, atau tergantung satu dari yang lain. Jadi besaran pengaruh dari nitrogen itu tergantung dari besaran dari pengaruh dari fosfor itu, atau sebaliknya, besaran pengaruh dari fosfor itu tergantung kepada besaran dari pengaruh nitrogen itu. Itu yang disebut dalam statistika atau rancangan percobaan kita itu sebagai interaksi. Sebagai interaksi. Nah, di dalam buku saya sudah sebut apa definisinya. Dua faktor disebut berinteraksi jika pengaruh perubahan taraf satu faktor berubah bila taraf faktor lain berubah. Interaksi dua faktor disimbolkan dengan, misalnya faktor A, ada dua faktor A dan B, simbolnya adalah A kali B, tapi membacanya bukan A kali B, kombinasi dari A dengan B, begitu membacanya. Kalau dia interaksi dari faktor A dengan B. Jadi pengaruh interaksi adalah fenomena terpenting pada percobaan faktor. Interaksi inilah, sekali lagi, fenomena terpenting yang akan diuji pada percobaan faktorial. Kalau pengaruh nitrogen tadi, sudah banyak penelitian membuktikan bahwa semakin banyak nitrogen sampai batas tertentu, produksi semakin meningkat. Sudah banyak juga penelitian membuktikan bahwa semakin tinggi, semakin banyak fosfor, semakin tinggi produksi sampai batas tertentu. Tapi orang kemudian bertanya, kalau digabung gimana? Nah, kalau digabung berarti ini percobaan faktorial. Yang tujuan utamanya menguji apakah ada atau tidak ada nyata interaksi. Jadi sekali lagi, pada percobaan faktorial, tujuan utamanya adalah menguji apakah interaksi nyata atau tidak nyata. Nah, untuk menjelaskannya bisa kita lihat pada tabel ini. Misalnya ada dua faktor, faktor A, faktor B. Masing-masing terdiri dari dua taraf, faktor A, taraf A0, A1, faktor B, taraf B0, B1. Coba kita lihat.
Kombinasi dari A0, B0, produksinya 4 ton per hektar. Kombinasi A0, B1, produksinya 8 ton per hektar. Faktor A1, B0, produksinya 6 ton per hektar. A1, B1, produksinya 10 ton per hektar. Jadi kalau kita lihat bahwa perubahan A0 ke A1 pada B0 terjadi peningkatan produksi 6 kurang 4, 2 ton per hektar. Pada B1 juga terjadi perubahan produksi 10 kurang 6, 2 ton per hektar. Jadi perubahan produksi itu sama. Sama. Pada B0 maupun pada B1 meskipun A0 meningkat menjadi A1. Jadi tidak ada interaksi di sini. Pada kemungkinan kedua, ini coba lihat. Faktor A0 dengan B0 produksinya 4 ton per hektar. A1 dengan B0 produksinya 8 ton per hektar. Jadi terjadi peningkatan 4 ton per hektar. A0 dalam keadaan B1 2 ke 6 terjadi peningkatan 4 ton per hektar. Sama. Peningkatannya sama-sama 4. Jadi tidak ada interaksi. Tidak ada interaksi. Karena peningkatannya sama. Bagaimana kalau seperti ini? Tabel kemungkinan ketiga. A0 B0 produksinya 4 ton per hektar. A1 B0 produksinya 8 ton per hektar. A0 B1 produksinya 7 ton per hektar. Dan A1 B1 10 ton per hektar. Coba lihat. Pada keadaan B0 terjadi perubahan produksi dari 4 ke 8 kalau dosis dari faktor A itu A0 menjadi A1. Berubah 4, meningkat 4 ton per hektar. Bagaimana dengan keadaan B1? Pada keadaan B1, dosis A0 kalau ditingkatkan menjadi A1 terjadi perubahan produksi 3. Tidak sama. Pada keadaan B0 produksinya meningkat 4, pada keadaan B1 produksinya meningkat 3. Tidak sama. Dalam keadaan seperti itu disebut ada interaksi antara faktor A dengan faktor B. Nah, kalau kita buat grafik seperti ini, ya coba kita lihat bahwa produksi ton per hektar pada keadaan B0, B1 itu selisihnya ada 2 ton per hektar, selisihnya ada 2 ton per hektar, atau sudut yang terbentuk lambda 1 dan ini lambda 0. Besarnya sudut itu tangen alfa itu sama. Nah, kalian bisa baca lebih jelas lagi pada penjelasan dalam buku saya. Ya. Jadi kemungkinan 1, 2 itu tidak ada interaksi. Yang kemungkinan 3 yang ada interaksi. Pada kemungkinan ketiga itu ada kenaikan 4 dan 3, jadi berarti sudut yang terbentuk lambda 0 lebih besar dari lambda 1. Sehingga selisihnya besar interaksi antara A dan B, yaitu tadi 4 kurang 3 itu, dan dibagi 2, karena 2 yang kita bandingkan, sama dengan setengah ton per hektar. Atau dengan kata lain, tidak sama dengan 0. Selisihnya ini boleh negatif, boleh positif, yang pasti tidak 0. Kalau 0, tidak ada interaksi. Kalau kurang dari 0, ada interaksi. Lebih dari 0, ada interaksi. Dengan kata lain, peningkatan satu satuan faktor A menyebabkan peningkatan produksi yang besarnya berbeda pada keadaan B0 dan B1. Jadi kita ulangi lagi bahwa
Interaksi terjadi bila sudut yang terbentuk lambda 0 tidak sama dengan lambda 1. Atau besar interaksi yang disimbolkan dengan V beta ini tidak sama dengan 0. Bagaimana menguji apakah interaksi V beta ini 0 atau tidak? Itu diuji nanti melalui uji F. Kita akan lihat nanti bagaimana cara mengujinya melalui uji F. Jadi dosen saya waktu di Jerman kuliah saya menulis buku tentang statistik, perancangan percobaan. Dia menulis dalam bukunya itu, dia mengajarkan kepada kami bahwa menghitung interaksi secara matematik mudah, bisa. Mudah dihitung, bisa dihitung. Tetapi penjelasannya secara biologi, fisiologi sering sulit. Bagaimana menjelaskan interaksi itu secara biologi, bagaimana menjelaskannya secara fisiologi sering sulit. Tapi dia menyarankan apapun itu, jangan manipulasi data. Kalau memang ada interaksi ya, nyatakan ada interaksi. Mungkin belum sanggup kita menjelaskannya penyebab-penyebabnya, mengapa itu interaksi, tetapi para peneliti berikutnya akan mencoba menjelaskan mengapa itu terjadi interaksi. Itu sebabnya adik-adik, setiap anak bimbingan saya dalam skripsi selalu saya tekankan, jangan pernah manipulasi data. Ada interaksi atau tidak ada interaksi, sama nilainya. Sama sulitnya menjelaskan bahwa tidak ada interaksi dengan menjelaskan ada interaksi. Jadi jangan manipulasi data sehingga membuat tidak ada interaksi. Menjelaskan tidak ada interaksi pun sangat sulit. Pokoknya laporkan saja apa fakta ada interaksi atau tidak ada interaksi. Nah, pada percobaan faktorial, tujuan utama tadi adalah menguji apakah interaksi ada atau tidak. Tapi ada syaratnya pada percobaan itu, kombinasi taraf perlakuan, semua kombinasi taraf perlakuan harus diuji. A0, B0, A0, B1, A1, B0, A1, B1 itu harus ikut diuji. Tidak boleh satu pun tidak diikut sertakan dalam pengujian. Misalnya tadi A1, B1 tidak diikut sertakan. Itu tidak boleh. Itu tidak memenuhi syarat sebagai percobaan faktorial. Nah, rancangan apa yang digunakan untuk percobaan faktorial? Boleh rancangan acak lengkap non-faktorial digunakan untuk percobaan faktorial. Cuman namanya menjadi rancangan acak lengkap faktorial. Berarti rancangan acak lengkap itu digunakan untuk percobaan faktorial. Boleh digunakan rancangan acak kelompok, tapi disebut rancangan acak kelompok faktorial. Tapi rancangan bujur sangkar yang digunakan pada rancangan non-faktorial tidak dapat digunakan untuk percobaan faktorial. Rancangan bujur sangkar tidak boleh digunakan untuk percobaan faktorial. Kenapa? Rancangan bujur sangkar itu hanya satu faktor saja, nggak bisa dua faktor digunakan dalam percobaan itu. Selain itu, di dalam buku ini kita pelajari lagi ada rancangan lain untuk digunakan pada rancangan percobaan faktorial, yaitu rancangan petak terbagi. Rancangan petak terbagi.
Nah, nanti akan di dalam buku ini akan kita dalam kuliah ini akan kita bicarakan rancangan acak kelompok dan rancangan peta terbagi. Rancangan acak lengkap faktorial kita anggap itu mudah, ya. Jadi sebagai contoh saja karena ini 2 SKS saja. Rancangan kelompok faktorial dan rancangan peta terbagi lain yang akan kita bicarakan selama kuliah ini. Dan bagi kalian yang di agronomi, di budidaya, teknologi hasil pertanian, dan agroekoteknologi, biasanya percobaan kita adalah percobaan faktorial. Ya, percobaan faktorial. Tidak diizinkan non-faktorial. Kenapa? Percobaan faktorial lebih rumit dia, lebih merangsang berpikir, maka kita lebih pada percobaan faktorial. Nah, tentu saja ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu menghitung jumlah kuadrat, menghitung rataan kuadrat, dan seterusnya. Bagaimana penulisannya? Misalnya seperti ini. 3 kali 4 penulisannya. Berarti faktor pertama 3 taraf, faktor kedua 4 taraf. Jadi tarafnya bisa berbeda. Faktor A bisa 3 taraf, faktor B 4 taraf, atau faktor A 3 taraf, faktor B 5 taraf, bisa. Dan tidak hanya 2 faktor itu, bisa 3 faktor. Misalnya A, B, C. Faktor A 3 taraf, faktor B 4 taraf, faktor C 5 taraf. Hanya sekali lagi, semua kombinasinya harus ikut serta diuji dalam percobaan. Jadi kalau percobaan faktorial 3 kali 4 ini adalah 12 kombinasi, 3 kali 4 kali 5 ini ada 60 kombinasi atau 60 taraf perlakuan. Kalau sama, taraf A dan B bisa dituliskan juga dengan kuadrat. 3 kali 3 itu sama dengan 3 kuadrat. Artinya bahwa faktor A 3 taraf, faktor B 3 taraf. Nah, untuk jelasnya, kita sekali lagi dalam buku ini, dalam kuliah kita ini, akan memberi contoh 2 percobaan dengan menggunakan rancangan acak kelompok. Sekali lagi, rancangan acak kelompok dan rancangan peta terbagi. Nah, kita akan bicarakan dulu rancangan acak kelompok. Nah, pada percobaan rancangan acak kelompok faktorial ini, berarti sumber keragamannya menjadi ini pengaruh dari perlakuan A, pengaruh dari perlakuan B, pengaruh perlakuan interaksi, ini kombinasi, pengaruh kelompok, acak kelompok kita gunakan, dan kawan. Jadi sekali lagi, keragaman akibat faktor A, keragaman akibat faktor B, keragaman akibat faktor interaksi A dengan B, dan keragaman akibat kelompok, karena kita menggunakan acak kelompok, dan keragaman akibat galak percobaan. Jadi keragamannya itu sudah disebar karena pengaruh kelompok, pengaruh galat, pengaruh interaksi, pengaruh faktor B, dan pengaruh faktor A. Hipotesis sama pada rancangan acak faktorial juga, rancangan percobaan faktorial juga selalu harus juga ada hipotesis.
Perbedaannya adalah adanya penambahan pada satu bahagian. Nah, misalnya kita mau melakukan percobaan untuk menguji pengaruh nitrogen dan metanol. Nah, untuk pengaruh utama, kita sebut juga pengaruh utama ya, pengaruh utama nitrogen, kita buat hipotesisnya, rataan N0 sama dengan rataan N1 sama dengan rataan N2. Katakanlah percobaan kita ini ada 3 taraf nitrogennya. Jadi tidak ada perbedaan produksi biji yang nyata, meskipun tanaman dipupuk dengan dosis urea yang berbeda. Saya tidak ulang-ulangi lagi mengenai hipotesisnya, sudah sering kita bicarakan sebelumnya. Lalu hipotesis bandingannya H1, setidaknya ada 1 dosis urea yang pengaruhnya terhadap produksi biji berbeda nyata.